Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kemonotonan fungsi. Suatu fungsi dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik terus ataupun turun terus pada suatu selang tertentu. Fungsi dikatakan naik jika grafiknya dari arah kiri ke kanan naik, ini seperti ini. Kemudian fungsi dikatakan turun jika grafiknya dari kiri ke kanan turun. Teorema kemonotonan fungsi. Andaikan f kontinu pada interval I dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam dari I, maka suatu fungsi dikatakan naik jika turunan pertamanya lebih dari 0. Suatu fungsi dikatakan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Contoh yang pertama, tentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Maka kita harus mencari turunan pertamanya, yaitu 6x kuadrat min 6x min 12. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 6, sehingga menjadi x kuadrat min x min 2. Kemudian, untuk mencari kemonotonan fungsi, kita akan mencari turunan pertamanya sama dengan 0. X kuadrat min x min 2 sama dengan 0, sehingga x min 2 kali x plus 1 sama dengan 0. Untuk x min 2 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 2, sedangkan untuk x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1. Setelah kita mendapatkan x sama dengan 2 dan x sama dengan 1, selanjutnya buat garis bilangan dengan batas min 1 dan 2. Kemudian, kita uji titik di sembarang interval menggunakan turunan pertama. Misalkan kita ambil x sama dengan 0, intervalnya berada di sini. Jika f aksen x itu sama dengan x kuadrat min x min 2 sama dengan x-nya sama dengan 0, maka akan sama dengan min 2. Sehingga di titik x sama dengan 0, batas antara min 1 dan 2 itu bernilai negatif. Kemudian ini bisa berselang, jika di sini negatif, maka di sini positif-positif. Ini negatif, maka di sini positif dan positif. Sehingga kesimpulannya adalah fx akan naik pada interval di mana min tak hingga sampai min 1. Min tak hingga sampai min 1. Dan 2 sampai min tak hingga. Kemudian fx turun pada interval min 1 sampai 2. Contoh yang kedua, di mana saja fungsi fx monoton jika diketahui fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat. Kita akan mencari turunan pertama dari x pangkat 4 min 8x kuadrat, yaitu 4x pangkat 3 min 16x. Kemudian turunan pertama sama dengan 0, sehingga 4x pangkat 3 min 16x sama dengan 0. 4x buka kurung x kuadrat min 4 sama dengan 0, sehingga 4x buka kurung x min 4 buka kurung x plus 2 sama dengan 0. Untuk 4x sama dengan 0, x akan sama dengan 0. Untuk x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Untuk x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 2. Sehingga dari titik x sama dengan 0, x sama dengan 2, dan x sama dengan min 2, kita buat garis bilangan dengan 3 batas, yaitu min 2, 0, dan 2. Selanjutnya kita uji titik. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita uji titik pada titik yang bukan merupakan batas. Kita misalkan ambil x sama dengan min 1. Min 1 itu berada di antara 0 dan min 2.
Jika X sama dengan min 1 untuk turunan pertamanya, maka 4X pangkat 3 min 16X, X-nya kita substitusikan menjadi min 1, sehingga hasilnya adalah 12. Maka selang interval antara min 2 dan 0 itu bernilai positif. Di sini positif, dan negatif. Maka garis bilangannya akan berbentuk seperti ini. Positif, dan negatif. Nah, kesimpulannya, fx itu akan naik pada interval min 2 sampai 0 dan min 2 sampai tak hingga. Kemudian fx itu akan turun pada interval min tak hingga sampai min 2 dan 0 sampai 2. Kemudian contoh yang ketiga, jika fungsi fx itu sama dengan x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 15x min 17 akan naik pada interval titik-titik. Syarat fungsi itu naik adalah jika turunan pertamanya lebih dari 0. Sehingga 3x pangkat 2, turunan pertama dari x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 15x min 17 adalah 3x pangkat 2 min 18x plus 15 lebih dari 0. Kemudian sama-sama kita bagi 3 sehingga akan lebih sederhana menjadi x pangkat 2 min 6x plus 5 lebih dari 0. Kita faktorkan terlebih dahulu menjadi x min 1, x min 5 lebih dari 0. Sehingga kita peroleh batasnya, kita buat garis bilangan, batasnya adalah 1 dan 5. Kemudian kita uji titik pada turunan pertama jika x-nya 0. X0 itu berada pada daerah ini. Sehingga jika ini 0, maka hasilnya adalah positif. Maka di sini positif, negatif, dan positif. Karena fungsi yang diminta adalah lebih dari 0 atau fungsi naik, maka kita cari daerah yang positif. Sehingga fungsi itu akan naik pada x kurang dari 1. Di sini x kurang dari 1 atau x lebih dari 5. Kita akan membuktikan pada masing-masing contoh soal tadi menggunakan GeoGebra, di mana kita lihat pada contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama itu adalah fungsinya fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 12x plus 7. Kita akan membuat grafik fungsi ini sehingga kita akan tahu di mana fungsi naik dan fungsi turun. Maka kita akan buka dulu untuk, nah, di sini kita akan membuat contoh yang pertama, di mana contoh yang pertama adalah y sama dengan 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Nah, fungsi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7 akan berbentuk seperti ini. Kita bisa melihat bahwa grafiknya mempunyai titik balik maksimum di titik ini min 1,14. Dan titik balik minimumnya itu berada di titik 2, min 13. Nah, kita lihat sumbu X-nya, pada sumbu X-nya, fungsi ini akan naik itu pada interval min tak hingga sampai min 1. Nih, fungsinya akan naik dari min tak hingga sampai min 1. Kemudian fungsi ini akan turun dari min 1 sampai 2. Nah, yang kita lihat adalah sumbu X-nya ya. Kita abaikan dulu untuk sumbu Y. Kemudian fungsi akan naik
pada interval 2 sampai tak terhingga. Nih, 2 sampai tak terhingga. Sehingga bisa disimpulkan seperti tadi bahwa fungsi ini akan naik pada interval tak hingga sampai 1 dan 2 sampai tak hingga. Kemudian fungsi ini akan turun pada interval 1 sampai 2. Kemudian untuk contoh yang kedua di mana Y sama dengan 4, Y sama dengan X pangkat 4 min 8X kuadrat. Nah, Y sama dengan X pangkat 4 min 8X kuadrat. Maka grafiknya akan berbentuk seperti ini. Bisa dilihat, di sini jelas sekali di mana fungsi naik dan fungsi turunnya. Fungsi itu naik dari sini interval, ini batasnya min 2 hingga 0. Ini fungsinya naik. Min 2 sampai 0. Kemudian dari ini batasnya adalah 2 sampai tak hingga. Kemudian fungsi itu turun dari tak hingga sampai min 2 dan 0 sampai 2. Nih, dari 0 sampai 2 itu fungsinya turun. Kemudian yang contoh ketiga, di mana Y sama dengan X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 15X min 17. Nah, grafiknya akan berbentuk seperti ini. Bisa dilihat. Untuk batas, karena pertanyaannya tadi adalah di mana fungsinya naik. Nah, kita lihat naiknya itu berarti dari X kurang dari 1, itu kurang dari 1, X kurang dari 1, atau bisa dikatakan min tak hingga sampai min 1 itu fungsinya naik. Kemudian dari 5, ini batasnya 5, sampai tak hingga itu fungsinya naik. Maka X kurang dari 1, X kurang dari 1, dan X lebih dari 5. Jika pertanyaannya, di manakah fungsinya turun, itu kita tinggal melihat ini. Fungsi ini akan turun mulai dari interval X lebih besar sama dengan 1, nih, X lebih besar sama dengan 1, terus kurang dari 5. Nah, ini fungsi interval, fungsinya turun. Jadi mudah sekali. Kalau kita mau mencari fungsi naik atau fungsi turun, tidak perlu menggambarkan grafiknya, tinggal mencari turunan fungsi pertamanya. Jika turunan fungsi pertamanya itu lebih dari 0, maka fungsinya naik. Jika turunan fungsi pertamanya fx itu kurang dari 0, maka fungsinya turun. Tetapi kalau kita mau memastikan bahwa itu benar atau salah, kita bisa melihat grafiknya dengan menggunakan GeoGebra. Kita bisa melihat di mana fungsi itu naik atau fungsi itu turun. Selanjutnya adalah tugas yang kalian harus kerjakan adalah tentukan nilai X yang menyebabkan fungsi fx sama dengan
X pangkat 4 min 18 E kuadrat itu turun. Jadi kalian bisa mencarinya berdasarkan contoh yang sudah diberikan. Demikianlah materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu semangat untuk belajar matematika.